Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. 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 Hari ini materinya adalah tentang masih ilmu ma'ani, masih ilmu ma'ani dengan eh, dengan materi yang tambahan dari yang kemarin. Kalau kemarin itu ada apa kalimat berita ismiyah fi'liyah gitu ya. Nah, Ya, hari ini kalam ma'aninya dari eh, sisi yang lain ya. Baik, jadi sekarang ilmu ma'ani. Ma'ani ini harusnya panjang, A-nya harus ada tanda ini panjang ma'ani. Ilmu ma'ani ya adalah ma'ani. Nah, gini nulisnya ma'ani. Ma'ani itu adalah ilmu berarti makna, arti, atau maksud. Ma'ani itu makna, arti, atau maksud. Sebagai suatu ilmu, kembali bahwa ilmu ma'ani itu adalah ilmu untuk mengetahui tentang lafadz bahasa Arab atau kalimat gitu ya, lafadz bahasa Arab atau kalimat yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi dari lawan bicara. Yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi lawan bicara. Definisi ini belum terungkap ya, karena kemarin adalah bahasanya ismiyah fi'liyah. Seakan-akan belum terlihat lawan bicaranya seperti apa gitu. Nah, belum terlihat ya kemarin di pertemuan yang kemarin. Jadi sekarang kita akan masuk untuk melihat situasi kondisi dari lawan bicaranya. Ternyata itu lawan bicara itu berpengaruh terhadap kalimat yang digunakan, kalimat yang dibuat gitu. Nah, untuk itu ini adalah ilmunya ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ilmu tentang makna disesuaikan dengan kondisi lawan bicara. Baik. Nah, dalam ilmu ma'ani ini kalau kemarin ismiyah fi'liyah, sekarang ada istilah kalam khobari. Ada apa? Kalam khobari. Alhamdulillah. Khobar itu berita, ya. gitu. Jadi kalam khobar itu adalah suatu kalimat berita. Ternyata dari sisi ilmu balaghah, namanya kalimat berita kan gini. Saya pergi ke Jakarta kemarin. Itu kalimat berita. Pilihannya cuma dua kemungkinannya, benar atau salah. Kalau kalimat berita dari sisi ilmu balaghah, benar atau salah. Jadi kalau kalam khobar itu suatu kalimat berita yang tentu memiliki kemungkinan benar atau bohong. Paham. Benar atau bohong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam silakan Mbak Yusma. warahmatullahi. Ya. Iya, Jadi Ustaz. kalam khobari itu diulangi ada suatu kalimat berita. Gampangnya itu kalimat berita. Kalimat berita itu hanya dua kemungkinan. Kalau bisa benar informasinya atau bohong. Ya, bisa Hmm. benar bohong. Bisa benar atau bohong. Kalau bohong hari ini kan apa? Hoax itu ya. Hoax dan hoax. Nah, Iya. benar, kalau benar itu apa? Dikatakan benar jika maknanya sesuai realita. Jika maknanya atau berita tersebut sesuai realita. Itu dikatakan benar. Dikatakan benar ketika suatu kalimat itu benar apa sesuai Realita. realita. Apa sesuai kenyataan. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Bisa, tolong. Nah, kebalikannya berarti dikatakan salah jika maknanya atau jika kalimat tersebut tidak sesuai realita. Nah, ini kalam
Kalam khobari ini, tinjauannya kalam khobari. Kalimat berita. Jadi kalimat berita itu dalam konteks ilmu ma'ani, balaghah, kalimat yang mungkin benar atau salah atau bohong. Dikatakan benar jika sesuai realita, dikatakan salah jika tidak sesuai realita. Ya, bisa dipahami? Ini mudah ya. Udah, insya Allah. Kalam khobari itu nanti bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Nah, Hmm. namanya kalimat berita bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Kalau ismiyah ya mubtada khobar, kalau fi'liyah ada fi'il. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Yang penting mah bahwa khobar itu pokoknya informasi, suatu kalimat yang memberikan informasi. Kalau benar sesuai realita, kalau sesuai realita berarti benar kalimat itu. Kalau tidak sesuai realita berarti salah. Nah, itu tinjauannya. Jadi ada nuansa lain sekarang ya, bukan hanya ibaratnya ismiyah, bukan hanya fi'liyah, tapi melihat kalimat itu dari sisi benar atau salah, sesuai realita atau tidak, gitu. Bisa dipahami ini, Ya. sampai Ya, sini? Ustaz. Masih mudah ya? Masih Jadi, mudah, baik. Ustaz, Iya, bisa juga ini kan dalam ilmu balaghah Ustaz ya, ilmu makni iya, ya. Jadi kalau bahasa kitanya itu kan kabar atau berita ya Ustaz. iya, khobar. Bisa benar dan bisa juga tidak Ya, benar. mungkin benar, mungkin salah. Tergantung Ya, apakah sesuai kenyataan atau tidak informasi itu, berita tersebut, gitu. ya Ustaz. Ya, jadi tinjauan balaghahnya, ilmu maninya benar atau salah. Jadi Kalau termasuk ilmu makni ya Ustaz, ini itu. ilmu mani, iya. Ya, kabarin. Nanti di Ya, dalamnya khobar ini bisa ada macam-macam kalimat berita itu. Ada ya ismiyah, Ustaz. ada fi'liyah, bisa. Ya, ya, Bisa ya. fi'ilnya, bisa madi, bisa mudhari. Itu. Ya. Hmm, Nah, mohon maaf. Ya. bunyi-bunyi Ustaz. Kalau sekarang logikanya, kalau ada kalimat berita, lalu ada kalimat apa lagi? Nah, yang kedua, ini disebutnya kalam insya'i disebutnya. Apa? Kalam insya'i. Kalau Kalam insya'i itu biar gampang, kebalikan dari kalam khobari. Maksudnya apa? Suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar, tidak disebut bohong. Jadi jadi ragu kalam Ustaz. insya'i itu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau tidak bisa disebut bohong. Berarti maksudnya apa? Bukan kalimat berita gitu. Kalau bukan kalimat berita, Hmm, pilihannya apa? Yang sudah kita pelajari kan ada fiil amr, perintah, Nahi. ya, ada fiil nahi, larangan. Iya. ya. Kan gitu. Kalau ada perintah atau larangan, kita udah nggak bisa lagi ngelihat itu benar atau bohong. Saya ulang. Kalau itu kalimatnya insya'i, kalimat bukan berita, contohnya perintah atau larangan, ikro misalnya bacalah. Kita udah nggak mikir lagi benar atau salah itu kalimat. Tapi apa? Hmm, Simak. perintah. Simak ucapannya, Dengar. dengarkan, simak, Hmm, perhatikan kalimatnya, si kalimat tadi. Kemudian apa? Lakukan Lakukan. aksi atau tindakan nyata. Lakukan. Setelah kita dengar, misalnya ikro, bacalah. Itu insya'i, bukan kalimat berita. Kalau bacalah. Oh, kalau kalimat non berita itu berarti simak, dengar. lalu apa? Lakukan aksi, tindakan nyata. Kalau itu kalimatnya perintah. Tapi kalau kalimat larangan, ya aksinya hindari. Gitu. Bisa dipahami ini maksudnya? Khobari dan insya'i. Jadi Insya itu termasuk Allah. insya iya Ustadz ya. Ya, insya'i itu, nah, kalau kalam khobari itu kalimat untuk memberikan info kepada lawan bicara. Khobar itu adalah kalimat untuk memberikan informasi kepada lawan bicara. Makanya ini berita informatif. Informatif. Kalimat berita. Itu kalau khobari. Sesuai namanya khobar, berita. Ya, Nah, kalimat berita biar gampangnya. ya, Kalau kalimat berita ya informasi. informasi. Ya, Ahmad pergi ke Jakarta misalnya. Nah, tinggal dicek benar atau enggak. Itu khobari. Ya, Tapi kalau misalnya bacalah instruksi antara lain bacalah fi'il amr, nah itu bukan khobari, tapi apa?
Insya'i. Insya'i. Oh, masa insya'i. Ya, jadi insya'i itu biar gampang, Insya'i. insya'i. Ya, Ya Allah. ya. Kalau ini ada ini insya'i dalam konteks ilmu balaghah apa? Non kalimat berita biar gampang ini. Non kalimat berita, bukan kalimat berita gitu. Kalau bukan kalimat perintah, apa aja yang sudah kita pelajari? Ada kalimat perintah, fi'il amr, ada ada larangan. Minimal ada dua, nanti lebih. Yang sudah kita kenal kan ada perintah dan Larangan. larangan. Hmm. Kalau misalnya kita dapat perintah dari atasan kita, kan udah misalnya kerjakan tugas ini. Kita udah nggak mikir lagi ini benar atau enggak, bos bilang kan. Udah nggak mungkin Iya, lagi Ustaz. bilang ini pak kepala itu bener nggak nyuruhnya, udah nggak mungkin gitu lagi. Tapi apa, simak kalimatnya, ucapannya, lalu apa, lakukan Hmm. tindakannya gitu. Simak kalau Ustaz, iya, nah, insya ini tulisannya kan insat ya, shin ya, Ustaz, ya, insya'i ya gitu ya. insyai Dikehendaki ya. 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 Nanti ada ininya, ada slide-nya. Itu Ya, insyai ada. itu insyai. Jadi satu kalimat ini, satu kata. Hmm. Hmm. Insyai satu kata ini. Hamzah, nun, shin, alif, hamzah. Insyai. Ya. Kan menghendaki, apa ya, Ustaz ya? Apa? Ini beda, Insya'i. ini artinya kalau sya'a itu menghendaki, kalau sya'a sya'a itu menghendaki, Kehendak. kalau ini membangun, ini artinya membangun, Ya. memulai, menyusun, artinya gitu. Insyai, ini satu kata, insyai itu satu kata. Nanti kita lihat ininya, ya tulisannya. Ya, Ustaz. Ya, sekarang hanya informasi aja bahwa ada khobari, kalimat berita, ada insyai, non kalimat berita, biar gampang. Ya, Ustaz. Non kalimat berita. Apa aja? Nanti ada macam-macam. Di militer cocok ini Ustaz. Ya, Di militer kan apa sekali siap siap. nah, itu kalau misalnya instruksi di militer itu bukan khobari tapi insyai. Insya'i, perintah Ya, ya, Ustaz. kerjakan. Langsung Kerjakan misalnya kan. Atau jangan, misalnya jangan pergi, larangan. Perintah. Nah, Udah nggak mikir larangan. lagi ini benar atau salah. Instruksi ini kan enggak, tapi simak lalu lakukan Ya. tindakan gitu. Berarti nanti kalau kita melihat ayat-ayat khobari atau insyai, beda implikasinya gitu. hmm, Beda implikasinya. Nanti kita lihat ya. Nah, nanti kita lihat contoh ayatnya. Yang penting ada terbagi dua dulu. Memang khobar itu khusus sebagai kalimat berita, itu satu apa? Satu nama kalimat berita. Dan yang satunya lagi insyai kalimat non berita biar gampang. Kalimat non berita. Mudah ya? Insya Allah mudah. Ini jadi globalnya Insya hanya Allah dua, mudah ya, Ustaz. khobari Aku sama simak insyai. Khobari itu kalimat berita, mohon maaf, kalimat berita. Kalau insyai kalimat non berita. Baik. simak kalimat. Sekarang Ustaz, gampang, Ustaz. Kalimat. kalimat berita, kalau insyai kalimat non berita. Non berita nanti ada instruktif, ada apa? Ada ya instruktif, ada perintah, ada larangan, ada lain-lainnya ya. Baik, kalau ini masih definisi mungkin Aksi tindakan nyata. masih agak apa? Masih agak di awang-awang ya, karena masih ya namanya juga masih definisi. Nah, kita Artinya Belum sekarang ada coba contohnya, Ustaz, ya. ya, ini belum ada contoh, kita lanjut dulu jenis khobari. Nah, Hmm. ternyata kita sekarang fokus di kalam khobari dulu. Ya, kita fokus di kalam khobari dulu. Kalam khobari kalimat berita. Ya, jadi kalimat berita itu ternyata efektivitas penyampaian pesannya itu, efektivitas penyampaian pesannya itu perlu mempertimbangkan kondisi lawan bicara menghotob. Saya ulang. Dalam kalam khobari, kalimat berita, ya, itu perlu dilihat intinya kondisi lawan bicara. Kondisi lawan bicara, ya. Kondisi lawan bicara. Kita bayangkan dulu Nabi Muhammad SAW akan menyampaikan berita ayat Al-Quran. Kan tergantung lawan bicaranya. Ada misalnya yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya langsung percaya, ada mungkin yang lain, ada yang ragu-ragu, ada yang ingkar. Baik, nanti kita lihat
kondisi lawan bicaranya itu bagaimana sih gitu. Dalam konteks kalimat berita ya. Bohong. Nanti kita lihat. Ternyata lawan bicaranya itu, Mukhatab. Ya. mukhotabnya itu belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Untuk Maksudnya gimana? apa? Maksudnya dia belum tahu apa-apa dalam arti apa yang akan disampaikan itu langsung akan diterima gitu. Jadi apa yang akan disampaikan kemungkinan besar langsung akan menerima. Karena dia belum tahu apa-apa. Ya. Ya, bisa dipahami ini jadi Jadi lawan disebutnya bicaranya Ustaz ya. lawan Ya. mukhotob itu lawan bicaranya belum tahu apa-apa. Ya. Ya. Oh, Jadi belum dia tahu belum tahu apa-apa, apa ya. kemungkinannya itu akan menerima informasi yang akan disampaikan. Kan ceritanya saya mau menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian itu belum tahu apa-apa. Nah, berarti saya kalimatnya nanti gimana? Nah, nanti ada ininya, ada implikasinya. Ya. Oh ya Ustaz. Kemudian yang kedua, mukhotobnya ragu. Kenapa dia ragu? Ragu-ragu. Kenapa dia ragu? Karena informasi yang saya sampaikan itu berbeda dengan apa yang dia sudah ketahui, apa yang sudah dia ketahui. Jadi dia ragu, ragu. Kalau Oh, ragu, ya. saya perlu kalimatnya gimana? Meyakinkan. Perlu meyakinkan, perlu taukid. Kalau ke orang yang belum tahu apa-apa, kalimatnya saya cukup gini. Saya kemarin ketemu Bapak Gubernur, misalnya. Saya kemarin perlu Bapak Gubernur, ketemu Bapak Gubernur. Percaya Karena gitu Ustaz. Ya, karena Bapak Ibu sekalian belum ada informasi, jadi percaya apa yang saya sampaikan. Iya. Langsung percaya, karena belum ada informasi apapun, belum tahu apa-apa. Jadi langsung percaya ke saya. Jadi paham ya? Itu kalau yang muhotobnya belum tahu apa-apa. Nah sekarang muhotobnya ragu. Kenapa ragu? Yang kedua, karena misalnya kemarin itu ngelihat Pak Gubernur itu nggak ada di apa, nggak ada di sini, misalnya ada di luar negeri, misalnya, sehingga ragu, bener nggak nih Pak Ahmad itu ketemu sama gubernur gitu. Nah ragu karena punya informasi yang berbeda dengan yang saya sampaikan. Misalnya melihat seseorang mirip Pak Gubernur ada di luar negeri, loh kok gimana ini Pak Ahmad? Nah kan jadi ragu ya. Ketika ragu, maka saya harus menggunakan penguat. Contoh penguat. Sesungguhnya kemarin saya ketemu Pak Gubernur gitu. Perlu taukid, perlu Oh, penguat. pakai Oke. taukid ya Ustaz. Pakai taukid. Muat. Taukidnya Ya. kan sudah kita belajar, ada inna antara lain. Ingat. Lakot. Dalam taukid. Nah, itu Iyalah. artinya, Oh, laqad ya. ya, itu artinya lawan bicaranya ragu. Makanya perlu taukid. Ada tambahan ini penguat gitu. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Ya. Alhamdulillah, ya. Jadi kalau yang orangnya kira-kira langsung menerima, belum tahu apa-apa, nggak usah pakai taukid. Lempeng aja, cukup lempeng, maksudnya datar. Tapi kalau yang lawan bicaranya agak ragu karena dia punya informasi yang berbeda dengan yang akan disampaikan, berarti pakai taukid. Bisa dipahami sampai sini ya? Bisa. Bisa, Insya Allah. Sekarang yang ketiga, alhamdulillah. Mukhotobnya yang apa? Yang menolak. Nah, Mukhatab yang menolak. jadi mukhotobnya menolak. Siapa contohnya? Ya, para kafir Quraisy kan menolak. Kalau sudah menolak ini, Ya, ya, Ustaz. kalimatnya udah nggak bisa kalimat datar lagi. Saya pergi ke ini, udah nggak bisa datar. Perlu apa? Taukidnya harus ditambah dosisnya. Mungkin dosisnya jadi 2, taukidnya bisa 2, atau bisa juga sumpah. Atau sumpah. Sumpah saya kemarin misalnya ketemu Pak Gubernur tuh, karena menolak. Pak Ahmad bohong misalnya. Saya harus menguatkan dengan apa? Sumpah senjata terakhir saya. Sumpah saya misalnya kan gitu. Jadi nanti kondisi lawan bicara itu minimal ada 3 ternyata klasifikasinya. Belum tahu apa-apa, dalam arti akan langsung menerima. Kemudian ada ragu-ragu karena dia punya informasi yang berbeda dengan yang akan disampaikan. Dan yang ketiga menolak. Ya, menolak. Terhadap ketiga macam muhotob ini, tentu kalimatnya harus berbeda, nggak bisa sama. Harus berbeda. Iya, iya.
Ya, harus berbeda ya, nggak bisa sama. Kalau kalau yang kalau yang menolak mungkin kita nggak bisa dengan kalimat yang biasa, nggak bisa. Dia udah jelas menolak, ya. Nah, kalau orangnya menolak, lawan bicaranya berarti harus dipakai penguatnya yang ya udah pakai senjata pamungkas lah. Bisa taukidnya dua, bisa pakai sumpah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sampai sini sudah agak menyambung bahwa dengan pelajaran yang sudah kita pelajari ada innallaha misalnya. Ada innallaha kana. Nah, itu bagian dari taukid. Bagian dari konteks hari ini adalah ma'ani gitu. Karena menyangkut lawan bicara yang berbeda kondisinya ya. Sampai sini bisa dipahami maksudnya? Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah ya. Mudah ya karena ini menyangkut apa lawan bicara. Oh, ini berarti terkait dengan ilmu public speaking sebetulnya. Kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang udah jelas nolak, ya kalimatnya harus pakai apa? Pakai penguat. Bener saya kemarin atau sungguh, wah pakai sumpahnya Kalau, biar apa? kalau Biar sekarang percaya, istilahnya data, Ustaz. kan? Istilahnya kalau sekarang pakai data. Nah, pakai data betul, tapi kalau dalam konteks public speaking itu ada unsur penguat gitu, Pak. Ya. Jadi Ada penguat intonasinya tuh. dari intonasi dari ini apa? Kalimat. Kalimat ya, ada penguat. Ya memang kalau konteksnya kita ini kan data, tapi di sini konteksnya balago itu ada taukid gitu, pakai taukid, Ya, ya, pakai taukid, meyakinkan. meyakinkan, ya. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Wah. Baik, sekarang kita coba lanjut. Sebentar, Ustaz, yang tadi, Ustaz. Sebentar, Ya, sebentar aja. Ya, ya, bentar aja. ya. Jadi ada yang belum tahu apa-apa, lalu ada yang ragu, dan ada yang menolak. Menolak. Nah, mudah-mudahan dengan bahasan ini sudah nyambung sama definisi yang tadi ya, ilmu ma'ani itu ilmu yang mempelajari kalimat yang disesuaikan Ya, dengan sesuatu situasi kondisi lawan bicara. bicara. Nah, ini lawan bicaranya. Ya, ini kondisi Kondisinya ada lawan 3, bicara. belum tahu Iya. apa-apa, ragu atau Tiga ya, menolak. Ustaz, Ya, ya. belum belum tahu apa-apa. Yang Ya, kedua ragu, ragu-ragu. yang ketiga Tiga menolak. menolak. Coba sekarang kalau misalnya seperti Abu Jahal, itu klasifikasinya mukhotob yang gimana? Menolak. Pasti Oh iya, menolak. Nolak. ya, menolak. Abu Lahab menolak. Menolak. Kalau Sayyidina Abu Bakar masuk yang mana? Itu masih yang belum tahu, Nah, Ustaz. bisa Nomor 1. jadi ya Apa-apa. yang nggak tahu apa-apa dalam arti langsung akan menerima. Menerima. Yang lain mungkin ragu-ragu tuh ini gimana ya, nah mungkin masih nimbang-nimbang gitu ya. Iya, Ustaz. Jadi tiga klasifikasinya, yang langsung akan menerima, yang belum tahu apa-apa, yang ragu, dan yang menolak. Ini apa? Kalau yang nomor A sama C ini ekstrim ini ya kondisinya, Iya, Ustaz. ekstrim. Baik, sekarang kita coba kalam khobari, mukhotobnya belum tahu apa-apa nih ya. Jadi ini klasifikasinya kalam khobari berarti kalimat berita lalu mukhotobnya belum tahu apa-apa. Dalam arti apa? Ya dia kemungkinan besar langsung akan menolak gitu. Kan kelihatan ya ini misalnya orangnya kalau disampaikan kalimat berita yang datar aja itu langsung akan menerima gitu ya. Nah, ternyata kalau mukhotob belum tahu apa itu, dia mukhotob ini belum tahu sedikit pun tentang informasi yang disampaikan. Jadi maksud mukhotob yang belum tahu apa-apa itu, mukhotob yang belum tahu sedikit pun tentang informasi yang akan disampaikan, yang disampaikan ini. Karena dia belum tahu, artinya dia ya langsung menerima. Orang belum tahu dikasih seperti dikasih tahu gitu ini. Iya, Ya. Jadi mukhotob belum tahu apa-apa itu dia belum tahu lalu dikasih tahu. Ya namanya dikasih, terima gitu. terima. Bisa dipahami ya? Iya, Ya. Ustaz. Jadi mukhotob ini tipe yang pertama ini diperkirakan akan menerima terhadap informasi yang akan disampaikan. Gitu ceritanya. Ini sama dengan sami'na wa ta'na itu kali ya, Ustaz? Ya, bisa gitu. Pokoknya begitu mendengar mungkin nggak masuk akal, ya langsung diterima. Ya. Langsung dia akan nerima. Berarti ini orangnya ya tingkat ininya sangat tinggi gitu ya, tingkat Taatan. ketaatannya. Karena begitu dia belum tahu, lalu dia apa? Lalu dia dapat informasi, langsung dia terima. Ya.
langsung dia terima. Baik, kemudian ya, sekarang, nah, mukhotob diperkirakan akan menerima informasi yang disampaikan. Jadi, mukhotob tipe pertama itu belum tahu apa-apa, belum tahu sedikit pun tentang informasi yang akan disampaikan, sehingga diperkirakan akan menerima informasi yang disampaikan. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga implikasinya ketika membuat kalimat ya terhadap orang yang tipe pertama ini tidak diperlukan penguat atau taukid dalam pengungkapannya. Tidak diperlukan penguat, taukid. Ya, tidak diperlukan penguat. Karena sekali dibilang, saya kemarin pergi atau bertemu gubernur. Kan kalimatnya datar, nggak pakai penguat, nggak pakai sungguh, nggak usah begitu. Iya. Cukup saya kemarin ketemu gubernur. Langsung akan percaya. Tidak diperlukan taukid, penguat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Bu Mursida, silakan Bu Mursida. Aku di Masjid Ajabar ini. Oh iya iya, baik Iya, baik tadi telat. baik baik. Ya. Ya, jadi ini sudah ke alam khobari ya, ke alam khobari. Lalu mukhotobnya yang pertama itu tidak tahu apa-apa atau belum tahu apa-apa, belum tahu sedikit pun tentang informasi yang disampaikan, diperkirakan akan menerima sehingga tidak diperlukan penguat taukid. Nah, gitu. Assalamualaikum Ustaz. Halo, Waalaikumsalam. Bisa Bu Nani? Alhamdulillah. bisa Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sekarang dilanjut dulu ya. Nah, ini disebutnya kalam khobari. Kalam khobari untuk muhotob yang belum tahu apa-apa itu disebutnya kalam khobari ibtidai. Apa? Kalam khobari ibtidai. Ibtida kan permulaan. Maksudnya tipe muhotob level permulaan, level pertama gitu ya. Kalam khobari ibtidai. Ibtidai itu maksudnya kalimat berita yang tidak perlu penguat, tidak perlu taukid, karena lawan bicaranya, mukhotobnya belum tahu apa-apa dan diperkirakan akan langsung menerima terhadap informasi yang disampaikan. Udah. Bisa ya, bisa dipahami ya. Ini hanya nama aja. Alam khobarinya ibtidai. Ibtidai itu kan pertama ya. Pertama. Ya, Ya. Baik, ibtidai pertama. Ustaz, balik lagi tadi, Ustaz. Oh, baik. Sorry. Nah, jadi ini kalam khobari namanya khobari ibtidai. Khobarinya kalimat berita, ibtidainya permulaan. Maksudnya apa permulaan? Levelnya level pertama gitu. Dalam arti belum pakai taukid, belum pakai apa-apa. Ini yang kemarin Ustaz ya. Iya, Bu Mursida? Minggu lalu Ustaz ya. Ini nambah materi ya. Ini nambah materi. Ya. Ini. Melanjutkan materi. Jadi hari ini ada namanya ilmu ma'ani, ada namanya kalimat berita, yaitu kalam khobari. Ya, kalimat berita itu mungkin benar, mungkin salah. Dikatakan benar jika sesuai kenyataan, dikatakan salah jika tidak sesuai kenyataan. Ternyata dalam kalimat khobari ini, kalam khobari disesuaikan dengan lawan bicara. Ada 3 kondisi lawan bicaranya. 1 belum tahu apa-apa, yang kedua yang ragu, dan yang ketiga menolak. Nah, ini kalam khobari untuk orang lawan bicara yang belum tahu apa-apa, disebutnya kalam khobari ibtidai. Diperkirakan akan menerima sehingga tidak diperlukan penguat atau taukid gitu. Jadi kalimatnya cukup standar aja, cukup kalimat berita biasa aja, nggak usah pakai penguat ya. Bisa dipahami ini maksudnya? Nanti Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sekarang mukhotobnya ragu. Jadi ada muhotob, lawan bicaranya ragu, ya. Kenapa ragu? Nah, kenapa ragu? Ya, ya. Keraguan itu bisa disebabkan karena dia punya informasi yang berbeda, ya. Jadi keraguan pihak muhotob itu ragu. Kenapa ragu? Pertama, dia punya informasi yang berbeda dengan berita yang akan disampaikan.
dia punya informasi yang berbeda dengan informasi yang akan disampaikan. Ya. Contoh ya seperti tadi, saya kemarin ketemu Pak Gubernur. Ternyata Bapak Ibu sekalian melihat Pak Gubernur ada di tempat yang lain. Iya. Jangan-jangan Pak Ahmad ini bohong. Nah, gitu. Jadi ragu, ya. Karena punya informasi yang berbeda. Atau apa? Mutakalimnya kurang meyakinkan, ya. Atau apa? Karena si pembicaranya kurang meyakinkan. Si pembicara kurang meyakinkan, atau karena dia punya si mukhatabnya, lawan bicaranya punya informasi yang berbeda, sehingga si lawan bicaranya jadi ragu. Misalnya ya tadi informasinya yang saya sampaikan itu berbeda dengan informasi yang Bapak Ibu sekalian dapatkan. Jadi kan ini benar nggak ya Pak Ahmad itu nyampein, nah gitu. Jadi ragu. Nah, kalau ragu berarti saya ketika buat kalimat ini kepada muhotob yang ragu harus pakai apa? Taukid. Ada taukid, ya. Apa taukid itu? Ada inna. Nah, kan kita sudah belajar inna, isim inna, ya. Innallaha, misalnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha alimun hakim atau macam-macam. Inna, ya. Kemudian apa lagi? Anna bisa? Inna, anna. Od. Kemudian qad, ya. Lam Kemudian lam. Lam. Ya, lam. Lam yang artinya itu taukid. Harap lam itu taukid. Sungguh. Nah, jadi ternyata kita sudah belajar, ya, taukid ini. Ternyata ketika ada kalimat yang ada taukidnya, itu artinya lawan bicaranya ragu. Makanya perlu penguat. Nanti kita lihat ininya, ya, contoh-contoh ayatnya. Contoh-contoh ayatnya. Ya, jadi dia muhotob itu ragu, ya, diperlukan taukid. Kenapa dia ragu? Karena pertama dia bisa jadi punya informasi yang berbeda, ya, dengan yang disampaikan. Ya, punya informasi yang berbeda. Atau mutakalimnya kurang meyakinkan. Misalnya saya gini, Bapak Ibu, saya kemarin pergi ketemu sama gubernur. Kan sayanya ngomongnya nggak meyakinkan, Bapak Ibu teh ragu kan? Ini benar nggak? Benar nggak nih Pak Ahmad apa yang diomongin ya? Kan gitu. Tidak percaya Kayak nggak percaya diri gitu. Nah, berarti kan orang jadi ragu lawan bicaranya. Atau tadi lawan bicara sudah informasi yang berbeda dengan yang disampaikan. Dalam konteks ini kan si kafir Quraisy itu kan sudah punya informasi tentang Allah, bahwa Allah yang mereka ketahui itu harus memakai perantara. Apa perantaranya? Berhala, patung. Itu kan informasi yang sudah mereka peroleh. Ada berhala Manat, Lata, Uzza, Hubal. Itu menjadi perantara untuk menghubungkan dengan Allah. Itu yang mereka punyai informasinya. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu yang berbeda, mereka jadi ragu kan gitu. Ragu ya? Jadi ragu. Bisa Ada yang perorangan, bisa kelompok ya Ustaz ya. gimana? Bisa perorangan, bisa kelompok. Iya. Tergantung siapa mukhotobnya gitu. Iya. Tergantung siapa mukhotobnya. Kemana? Nah, kalau yang ingkar jelas mereka beda informasi dan dia menutup diri. Nah, itu mah yang menolak, ya. Ya. Bisa dipahami ini yang tipe yang kedua ini dia ragu, intinya ragu, ya. Ada keraguan di hatinya, ya. Nah, ini disebutnya ada julukannya ini. Ada julukannya. Namanya itu adalah kalam khobari tolabi. Nah, ini banyak istilah memang. Disebutnya itu kalam khobari tolabi, ya. Kalam khobarinya adalah kalimat berita, tapi tolabinya ini ada unsur apa? Ya, tolab, menuntut gitu, ya. Tapi istilah aja ini mah, terima aja ini sebagai istilah tolab, ya. Kalam khobari tolabi. Berarti ini untuk yang ragu, ya. Yang ragu, ya. Kalau yang pertama tadi apa? Ibtidai. Kalam khobari ibtidai, ya. Ibtidai. Kalau ini tolabi. Ya. Jadi yang pertama itu yang tidak tahu apa-apa ibtidai. Kalau yang kedua yang ragu ini tolabi. Itu namanya aja, ya.
Banyak-banyak nggak apa-apa. Memang sudah banyak istilah ini ya, terima aja ini bahwa itu sebagai pengklasifikasian lawan bicara gitu ya. Yang ragu itu nanti kalamnya khobari Nah, tolabi gitu ya, khobari tolabi. Baik, yang namanya yang boleh lawan boleh dilanjut ini? Sebentar, sebentar. Oh, Boleh. silakan, silakan. yang Ini apa? masih verbal ini, maksudnya masih ya, Mana ada rabu? masih Nggak Oke, bisa pakai. masih agak ya belum ada contoh ya, ya nggak apa-apa, belum ada contoh. Biar sekalian ininya ya, contohnya Oh, biar sekalian. ini ke papa juga lah. Mau Baik. udah. Jadi yang kedua ini muhodomnya ragu ya diperlukan penguat ya taukid ya disebutnya kalam khobari tolabi kalam khobari tolabi ya. Baik, boleh dilanjut. ya. Boleh. Baik, sekarang muhodomnya menolak. Jadi ada yang ketiga jenis muhotob lawan bicara, yang ketiga menolak. Ini muhotob secara terang-terangan menolak informasi yang disampaikan. Muhotob dengan berbagai alasan, dia secara terang-terangan menolak. Siapa contohnya? Siapa? Abu Jahal. Abdul Ahab. Ya. Ya, Abu Jahal. Dia kan sebetulnya pintar, tapi dia terang-terangan menolak karena berbagai alasan. Ya. Karena berbagai alasan dia menolak atas informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Muhammad. Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penolakan muhotob itu macam-macam, ya. Bisa disebabkan dia punya informasi yang berbeda, atau karena mutakalimnya kurang meyakinkan, atau juga apa? Atau faktor lain, ya. Atau karena faktor lain. Jadi hampir sama alasannya dia punya informasi yang berbeda, ya, dengan yang akan disampaikan, lalu mutakalim kurang meyakinkan, atau dia punya alasan lain. Contoh misalnya, kenapa Abu Jahal menolak terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW? Karena faktornya faktor apa? Faktor gengsi. Nabi Muhammad makan anak kemarin sore, ibaratnya dari kalangan bukan kelas ini gitu ya, bukan kelas sosialita gitu. Nah, terus ada masalah bani apa leluhur gitu. Nah, itu kan Abu Jahal kan begitu. Jadi dia menolak terhadap informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia bisa punya informasi yang berbeda. Dalam arti dia kan percaya terhadap Tuhan-Tuhan leluhurnya gitu ya. Bahwa namanya Tuhan leluhurnya itu kan politeisme gitu. Nah, itu dia pegang. Ya, itu dia pegang. Sehingga begitu Nabi Muhammad menyampaikan monoteisme, satu Allah, satu Tuhan, ya mereka menolak. Ya, itu kira-kira ilustrasinya. Nah, ini diperlukan ada taukid penguatnya lebih dari satu, lebih dari satu. Karena apa? Orang jelas menolak, termasuk juga menggunakan sumpah. La uksimu. Ya, misalnya, sungguh aku bersumpah. Jadi kalau sumpah itu sudah itu senjata pamungkas. Kalau seseorang sudah bersumpah, kan hari ini aja kan saking ingin dipercayanya apa? Orang menggunakan sumpah. Misalnya, punten, mohon maaf, kadang orang ada perlu misalnya pinjam sesuatu, karena sudah berkali-kali agak ini, saking ingin dipercaya kan, benar sumpah saya besok mau bayar. Kan gitu ya. Nah itu sumpah. Biasanya sumpah itu sudah senjata terakhir ya. Sudah senjata terakhir biar orang itu apa percaya. Nah ini dalam konteks apa ilmu ma'ani, ilmu apa balaghah. Kalau lawan bicaranya menolak, ya sudah disampaikan lebih satu taukid dan sumpah. Perkara nanti dia nerima atau enggak itu bukan urusan gitu. Yang penting sudah disampaikan gitu. Bisa dipahami ini ya tiga kondisi lawan bicara itu. Kalau Yang satu apa belum tahu apa-apa, yang kedua ragu, yang ketiga menolak. Ini disebutnya kalam khobari inkari. Nah, sebutannya kalam Ingkar. khobari inkari. Ya, ya inkar berarti kan ya. Kalam khobari inkari ya. Yang pertama tadi apa? Ibtidai. Tidak Yang tahu kedua apa-apa. tolabi. Oh, lebih. Yang ketiga inkari. Ingkari. Inkari ya.
Inkari. Kategorinya tetap kalam khobari ya, karena kalimatnya kalimat berita. Ya. Hmm. Jadi yang pertama yang kemungkinan menerima itu adalah ibtidai, level pertama langsung menerima. Kedua tolabi, Kari. ini ragu, dan yang ketiga inkari. Ya. Inkari. Inkari itu lawan bicaranya menolak. Nah ini apa klasifikasi lawan bicara ya. Baik, boleh dilanjut ini? Silakan. Boleh, Ustaz. Baik ya. Nah, sekarang, kita sekarang apa? Contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min alaq. Khalaqa ini apa? Fi'il madi. Jadi, Fi'il madi. Ada mana fa'ilnya, subjeknya? ada huwa. Ya, Huwa. karena tidak ada isim yang marfu, berarti Ya, dia fa'ilnya tersembunyi. ada tersirat di sini di khalaqa. Ya. Dia Dia telah menciptakan. Ya. Telah menciptakan apa? insan. Al-insana. Ada isim, harokat akhirnya fathah, berarti i'rabnya apa? Mansub. Mansub. Kalau mansub, maf'ul bih, objek. Terjemahannya, dia, Allah, telah menciptakan al-insana, manusia. Dari apa? Menciptakan dari apa? Min alaq, dari segumpal darah. Kita bahas dulu. Ini kalimat apa dari sisi fi'liyah ismiyah? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah, jumlah fi'liyah. Ya. Maksudnya suatu kalimat yang diawali fi'il. Ya. Mau madi, mau modori, bebas. Ya. Fi'liyah ya. Ya. Fi'liyah. Nah, itu dari sisi apa? Fi'liyah ismiyahnya. Ini fi'liyah. Ya. Clear ya? Yes. Dan dia telah menciptakan. Kalau telah, ya berarti sudah kejadian. Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Darah. Baik. Dalam konteks ini ilmu ma'ani, ini kalimat berita atau non kalimat berita? Kalimat berita. Berita. Coba, Berita. ini kan informasi ya. Iya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sengaja langsung ayat 2, karena kalau ayat pertamanya itu ikro, bacalah. Itu Nah, makanya insya'i. dilewat dulu. Itu insya'i, lewat dulu. Iya. Kita ke khobari dulu. Ini kalimat berita, setuju? Ya. Ya. Berarti ini kalam khobari. Nah, kalimat berita. Ya. Kalau kalimat berita, hanya ada dua kemungkinan. Benar, sesuai realita. Salah, tidak sesuai realita. Nah, gitu. Kalimat ini, ayat ini, hanya ada dua kemungkinan. Mungkin benar, mungkin salah. Kalau benar, sesuai realita. Kalau sesuai realita, benar. Tapi kalau tidak sesuai realita, salah. Sesuai. Ya, zaman dulu sudah ada ilmu embriologi belum? Zaman Nabi Muhammad Belum. SAW dan para sahabatnya? Belum ada ya? Belum. Ya, belum ada. Hari ini alhamdulillah sudah ada akademisnya bahwa betul manusia itu awalnya dari segumpal darah. Darah. Hari ini sudah ada empirisnya, faktanya. Berarti kalimat kalam khobari ini benar atau salah? Sesuai kenyataan Benar. atau tidak? Benar. Sesuai. Itulah ilmu balaghah. Jadi melihat kalimat itu harus jelas dulu ini berita atau bukan. Kalau kalimat berita, cek sesuai kenyataan atau tidak. Tapi kalau yang sebelum ada teknologi kan sami'na wa ta'na aja tuh kan. Apa? Ya, kalau zaman dulu mungkin nggak paham ini apa dari segumpal darah. Ya, diterima aja. Coba. Ya, sami'na wa ta'na aja. Sami Ramadan, walaupun mungkin dari sisi empirisnya, dari sisi akademisnya, belum ada bahasan. Belum ada. Ya, berarti luar biasa keimanannya. Ya. Karena apa? Orang segumpal darah, maksudnya gimana? Kan itu perlu apa? Perlu Iya. ada US. Wah, Ya, hari perlu ini mau kita informasi. perlu informasi. Hari ini sudah ada embriologi, ilmu embriologi. Ya, berarti para sahabat keimanannya ya pasti tingkat tinggi lah ya. Karena apa? Tidak perlu bukti, langsung percaya. Iya. Nah, hari ini terbukti bahwa manusia berasal dari segumpal darah. Ya.
Terbukti? Betul. Berarti kalimat ini benar. Ayat ini benar. Ya. Ya karena ini kalamullah pasti benarnya. Gitu maksudnya. Karena ini firman Allah, Allah yang menyatakan pasti benarnya. Coba kita lihat sekarang dari sisi ininya. Ini kalimat beritanya tipe pertama, kedua, atau ketiga kira-kira? Pertama. 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 Kenapa pertama? Nggak Ya, ada belum tahu nggak ada dari taukid. informasi. Tolakan. Nggak ada Ada taukid. Ya, darah taukid. Ini kalimat beritanya level 1. Ya, Jadi tidak. nggak perlu ada penguat. Nggak perlu ada penguat sinyal, nggak perlu apa. Cukup kalimat standar seperti ini, maksudnya berita datar, lawan bicaranya pasti nerima. Berarti ini kalimatnya mau apa? Kalam khobari apa? Ibtidai, Ibtidai. tolabi, Ibtidai. ingkari. Ibtidai ya. Ibtidai. Ibtidai. Tidak. Ibtidai ya. Ibtidai. Sekarang kita lihat ayat yang pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, Iya. Kalimat itu diucapkan ayat itu kepada siapa? Waktu itu Nabi Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berarti kan langsung nerima, nggak perlu taukid. Ya, nggak perlu taukid. Berarti ini lawan bicaranya pada saat itu kategorinya apa? Yang apa? Tidak tahu apa-apa dan langsung menerima. benar. Nah, jadi dalam konteks apa? Kalimat adanya taukid itu berpengaruh terhadap kondisi apa? Lawan bicara gitu. Bicara. Berpengaruh Mungkin juga terhadap Ustaz, ya, Allah memilih Nabi itu kan yang umi ya, enggak yang bersih memang hati enggak. ya Umi memang tidak bisa baca tulis dalam arti juga apa ya bersih Bersih. sehingga ketika disampaikan suatu informasi ini kan informasi ya khobar Iya. ini khobar informasi langsung diterima Langsung. apalagi informasinya melalui malak Jibril dari Allah pada akhirnya kan Nabi Muhammad SAW tahu bahwa ini dari Allah melalui malak Jibril pada akhirnya tahu nggak perlu penguat ya nggak perlu penguat. Nah jadi sekarang ada nuansa lain ya ketika nggak ada taukid bahkan ketika sumpah nah itu berimplikasi terhadap makna dalam arti lawan bicara ternyata ya disitulah pentingnya apa ada asbabun nuzul gitu ya karena harus dicek apa ininya Mungkin Ustaz, mungkin penguatnya beda ya antara ragu-ragunya beda. ya nanti ada yang ragu-ragu sama yang inkar itu nanti ada beda ya ada beda ya. Biasanya kalau ragu cukup satu taukid kalau yang ingkar biasanya lebih dari satu. Baik. Jadi ini kerasa ya balagohnya bahwa ini adalah dari sisi kalimat adalah fi'liyah. Lalu setelah fi'liyah apa? Ini kalam khobari. Dan kalam khobarinya khobari ibtidai gitu. Mudah kan kalau sudah ada ayatnya? Mudah. Nah. Baik, bisa dipahami ya ini? Sengaja contohnya sengaja ayat pertama ya dan ini ayat kedua maksudnya yang pertama turun tapi ayat kedua karena ayat pertamanya itu insyai lewat dulu insyai. Baik. Boleh dilanjut? Boleh ya. Baik. Sekarang ini masih apa? Masih di surat Al-Alaq. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi isim mausul. Ya. Alama fi'il madi. Alladzi 'allama dia yang mengajarkan karena ini nggak ada yang fa'il yang dohir nggak ada yang marfu berarti di sini fa'ilnya. Ya. Dia yang telah mengajarkan ya. Mengajarkan apa? Dengan apa? Bil qalam dengan perantaran qalam. Ini kan ayat 4 kelanjutan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya. Ini kalimatnya ismiyah fi'liyah.
Ismiyah. Ismiyah. Ya. Ismiyah. Alladzi itu isim Isim, ya. mausul, berarti ini Isim, ya. ismiyah. 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 Ya. Oh, Karena mubtada. pakai alladzi. Alladzinya kan isim. Ada alif lam mubtada. Ya. Ya. Isim Alladzi isim. mausul. Isim Isim mausul mausul. ya. Itu mausul. Jadi ini kalimat berita. Ya. Ini kalimat berita bukan? Yang dia mengajarkan Iya. manusia. Iya. Berita ya. Ismiyah berita. Khobari. Beritanya kira-kira ini ada taukidnya nggak? Ada penguatnya nggak? Enggak ada. Nggak ada. Berarti masih satu level dengan yang tadi. Iya. Ya, masih satu level. Yang tadi juga khalaqal insana min alaq nggak ada penguat. Ini juga alladzi 'allama bil qalam nggak ada penguat. Iya. Ya. Sekarang ayat 5-nya, alamal insana ma lam ya'lam. Alama ini apa? Fiil. Iya. Madi. Nah, kalau ini ismiyah fi'liyah. Ini fi'liyah. Fi'liyah, ya. Kemudian ada fa'ilnya yang dohir, nggak ada yang marfu, Tidak. berarti nggak ada. Berarti di sini. Ya. Dia mengajarkan, tuh. Jadi ada fa'ilnya Manusia. mustatir, dhamir mustatir, dia telah mengajarkan kepada Manusia. siapa? Al-insana, kepada manusia. Manusia. Ma apa yang lam Yang ya'lam, lamnya ini berarti amil jawazim, harap yang jazam ya, yang membuat jazam. Ya. Lam ya'lam mudhari'nya jadi jazam ini ya. jazam ya. Apa yang maknya, apa yang Mausul. lam ya'lam yang mausul, apa yang tidak diketahui. Iya. Ini Berarti- kira-kira berita bukan? Berita. Ya, berita. Kira-kira ini kalam khobarinya ibtidai, tolabi, atau inkari? Ibtidai sama ya. Ibtidai ya. Tidak. Ibtidai. Karena nggak ada penguat ya, nggak ada penguat. Ya. Ini kalimat berita. Kalimat berita itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau sesuai realita itu benar, kalau tidak sesuai realita salah. Salah. Ini gimana? Sesuai realita? Sesuai. Sesuai realita. Terbukti bahwa Allah mengajarkan manusia dengan perantaran kolam, maksudnya ada alat tulis, dan juga Allah mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahui oleh manusia. Kan benar itu. Yang Buktinya manusia apa ini buktinya? Ya ada proses apa? Ada proses belajar mengajar. Iya. Kolam Yang itu apa? Sebagai apa? Ya bisa jadi kinaya Alat. untuk apa? Alat untuk proses ini apa? Kegiatan belajar mengajar. Bisa alat, bisa proses. Ya, bisa alat, bisa proses. Kemudian ini Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui manusia. Benar ini sesuai kenyataan? Iya. Benar. Terbukti hari ini di universitas di fakultas penelitian nggak pernah berhenti. Penelitian nggak pernah berhenti. Iya. Idenya dari mana tuh penelitian itu? Itu ilham pasti dari Allah pada akhirnya. Artinya Allah sedang mengajarkan apa yang tidak diketahui dengan cara meneliti gitu. Iya. Kan terus penelitian itu ya. Nah, baik kembali ke bahasan bahwa ini adalah kalimat berita, mungkin benar mungkin salah. Kalau ini pasti benar karena ini kalamullah, dan ini kalimat beritanya, kalam khobarinya ibtidai. Tidak. Karena tidak ada penguat. Nah, makanya betul bahwa ketika membahas Al-Quran itu perlu asbabun nuzul. Iya. Karena biar tahu lawan bicaranya itu siapa sih. Biar tahu nanti, oh betul ini lawan bicaranya si A, si B, dia ragu atau dia menolak atau dia biar ketahuan. Ya. Nah, kerasa di situ dengan balaghah ini memang butuh ilmu asbabun nuzul. Karena kalau nggak ada asbabun nuzul nanti bisa miss gitu ininya, interpretasinya. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Jadi nuansanya lain ya. Sudah balaghah ini nuansanya kalimatnya sama. Ini sudah dipelajari. Ini dari sisi sulasi mazidnya, dari sisi apa? Maf'ul bihnya, maknya, lamnya sudah, yang lamnya ini sudah jazm kan. Ternyata dari sisi balaghah ini kalimat berita
Tidak ada taukid berarti ibtidai. Dan betul waktu itu kan disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Ustaz Seperti bisa itu. balik ke nomor bisa balik ke nomor satu tadi lagi yang kholaqal insana tadi Ustaz. Khalaqal insana min alaq. Baik. Ya, sebentar Ustaz, sorry ya. Ya, baik. Nah, ini. Oke. Ini masih sama kalimat berita dan digunakannya fi'il madi ya, sama-sama fi'il madi Ya, ketiga-tiganya ya. ya, benar. Hanya kalau ini sulasi mujarrad 3 huruf, kalau allama tadi sulasi mazid, ada ain fi'il yang digandakan pakai tasydid. Iya. Ya, Tapi sama-sama madi. Kalau tadi. madi kan berarti sudah kejadian kan? Iya. Allah sudah mengajarkan. Allah sudah mengajarkan kepada manusia baik melalui kolam, perantaraan atau tanpa kolam. Ya. Itu sudah mengajarkan. Jadi sejak dulu berarti kan ketika ayat ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah kan mengajarkannya sejak dulu ya. Iya. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Ya, sebelum-sebelumnya. Ya. Sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam. Baik, bisa dipahami ya? Ya. Baik. Boleh dilanjut ini? Insya Allah. Baik. Ya, Ustaz. Ini kita coba sekarang wal asri. Wah, Demi masa. Ini sumpah ini Ustaz. sumpah ini kan? Iya. Ini pakai Penolakan. taukid, Ustaz. Demi masa, demi waktu asar ada yang bilangnya. Asar itu kan asar waktunya sudah senja ya. End of day gitu. Kalau asar itu sudah end of day. End of the day. End of the day ya. End of the day ya. Akhir hari. Sudah maghrib. Ya. Menjelang maghrib. Maghrib kan sudah masuk hari berikutnya. Berarti asar itu waktu senja. Betul-betul senja. Akhir hari. Baik. Wal asri ini apa? Ini Sumpah. Nah, sumpah itu Ya. ternyata ya berarti ingkar. orangnya ingkar ya. Ya, ingkari Ingkar. dia. Wal asri. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Inna tuh. Nah, pakai taukid. Taukid. Pakai taukid lagi. Innal insana. Ini kalimat berita ya. Ini kan kalimat berita. Apa inna ini? Ada inna, lalu insana. Al insana itu kan isim inna ya. Iya, isim inna. Nah, berarti ini mubtada khobar asalnya. Iya. Jadi isim inna ya. Iya, Ustaz. Nah, ismiyah ini berarti ya. Nah, cuman ini berarti kalimat berita ya. Mubtada khobar kan berita. Ya. Kalimat berita, namun ini apa? Ingkar. Kalam khobarinya apa? Ibtidai atau kira-kira tolabi? Tolabi. Nah, kalau yang ayat 2 ini tolabi. Ya. Ya. Yang dua tolabi. Ayat 2 tolabi. Yang pertama. Kalau yang pertama berarti inkari. Kalau sudah sumpah itu inkari. Kalau sudah sumpah itu inkari. Karena ya sumpah itu kan sudah tertinggi. Nggak ada lagi penguat selain sumpah. Nggak ada lagi penguat selain sumpah. Kalau inna ini untuk yang ragu biasanya. Inna itu ragu. Mungkin karena inna wow. Ya, kalau ininya tadi ada qad, ada lam, ada inna, ada anna. Termasuk karena juga. Karena walaupun bukan ada taukid, tapi itu juga faktor penguat gitu. Itu juga faktor penguat. Ya. Cuman ringan mungkin. Ya, termasuk yang ragu lah. Kalau kulama, Mas? Kulama bukan. Bukan ya? Ada yang Bukan kulama. Kulama itu kan setiap kali. Iya. Ya. Kulama itu setiap kali. Kelihatannya itu kulun dan kulama. Bisa jadi, tapi saya harus cek dulu ya. Kulama. Setiap kali makan. Iya. Ya. Mohon maaf ini Bu Nadia. Ya agak ini. Kala Ustaz. Gimana? Kala termasuk huruf taukid nggak? Apa? Kala. Kala itu Bukan taukid. kalau di sini bukan. Bukan. Karena yang taukid itu di sini ada apa? Inna, anna, qad, la gitu. Ya.
Kalau kala itu biasanya pernyataan yang menentang gitu, maksudnya kala sekali-kali tidak gitu. Nah, nanti itu beda ininya, beda apa? Beda bahasan ya. Bisa jadi itu bukan khobari gitu kalau sudah begitu. Bisa jadi bukan khobari ya. Hmm, Ini murni yang kalimat berita dulu. oke. Berarti itu masuk berita apa ya Ustaz ya? Gimana, Bu? Yang kalah itu sesekali Ya, tidak. Itu kan kalau masuk informasi juga. ya itu bisa jadi sementara Ibtidai. bisa bisa ini yang lain gitu ya. Ka- Kalam kabari Ustaz. Ya. Eh, Bisa nah, masuk kalam. itu saya belum bisa ini kalau nanti ini aja dulu ya, belum belum bisa saya jawab Bu Mursida. Karena kala itu Atau di bisa sini ikbari. di bukunya nggak apa maksudnya apakah khobari atau malah insai gitu. Ya, Nah, Hmm, atau sementara ikbari ditunda itu dulu aja ya. kalau ya, Kala ditunda dulu aja ya. Kala. Baik. tunda dulu. Ya, ditunda dulu ya. Pending ya Ustaz. Depending ya. Sambil saya juga Ya, cari ininya referensinya. Baik. Nah, saya menjelas jawabnya. biar ya biar clear. Nah, saya ingin apa? Ingin sekarang kita buka ya contoh misalnya ini nih. Kita apa? Contoh-contoh ini aja sekarang. Sudah kelihatan? udah. Udah Ustaz. Nah, ini Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang unik kalau Ya, Bismillahirrahmanirrahim karena ini kalimat yang diawali ya, harap ini. Iya, Harap jar jar majur. iya, Jadi ini huruf jar. unik karena ya spesial ya. Ini kan kalimat Oh, bisa alifnya dianggap tinggal berita ya, bukan ini di ismi. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. iya, berita, Ya, berita. bisa dianggap berita. Benar nggak Allah Maha Pengasih Maha Penyayang? Berita ya Ustaz. Benar, Nah, Betul. benar. Ada taukid nggak ini? Nggak ada. Benar. tidak ada. Ya, Tidak. nggak ada. Tidak. Gitu. Nah, seperti itu ininya ya. Jadi ini kalimat unik Bismillahirrahmanirrahim itu karena Iya, diawali isim harap jar majrur ini. iya, jamajur. Jar Iya, majrur. Jar majrur kan juga apa? Bukan mubtada khobar, bukan. iya. Ini unik Bismillahirrahmanirrahim itu. Makanya mereka apa? Kan ada amzahnya lah Ustaz ya, kan ismu tuh Ustaz ya. Tapi Oh, ini awalnya harap jar bi. Bi. Iya. Ini Jadi harapnya bi. Jadi ini mah Benar. karena ini kan ada fiil fa'il maf'ul bih yang dibuang ini. iya. Ada fiil fa'il maf'ul bih yang dibuang. Nah, ini sudah tingkat tinggi ini sebetulnya. Ini Iya. Ibu sama Ibu Jusma tadi kan Bismillah itu kan ismun tuh kan katanya kan ismun. Jadi Iya. dimasukin bako berarti ada yang dibuang. Berarti alif hamzah wasal yang Hamzah dibuang. wasl yang dibuang. Iya. Alifnya Yang enam kan Ustaz. ya kan Iya. berdiri gitu. Itu Ya, maksudnya. tapi ini dalam konteks jumlah ismiyah fi'liyah ini kan apa? Bukan mubtada khobar gitu maksudnya. Bukan, Bukan mubtada bukan. khobar ya. Jar Baik. majur ya. Ini jar majur. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang unik karena ada kalimat di sini yang dibuang, fiil fa'ilnya dibuang ya. Fiil Iya, fa'il maf'ul bihnya di sini dibuang. Tapi dibuang. kalau Jadi kita anggap ini kalau fiil fa'il itu kan kalimat berita. iya. Kita anggap bisa anggap ini adalah kalimat berita ini yang subjek predikatnya dibuang. Nggak apa-apa subjek predikat dibuang. Kalau subjek predikat itu dibuang itu kan fi'liyah itu ya informasi berita jadinya. Kalau kalimat berita hanya dua kemungkinan, benar atau salah. Benar nggak Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Benar. Nah, berarti kalimat ini khobari ya, ibtidai. khobari ya ibtidai gitu. Ibtidai. Ibtidai. Bisa dipahami? Ya. Khobari ibtidai. Kenapa? Karena nggak ada taukid ya. Ustaz, Iya. saya masih yang ragu tentang kalam kabar yang apa tadi yang Ragu-ragu. kedua. Oh, Yang kedua. baik. Sekarang saya kalau yang kedua mohon izin untuk contohnya ini. Kita sama-sama buka surat apa? Surat Al-Fatihah. bukan ini apa? Surat yang At-Taubah ayat sebentar. Kita buka surat At-Taubah ya. Ayatnya ayat berapa? Yang ayat 40. Nah, di situ ada ayat 40. Sebentar saya ini dulu, saya siapkan dulu. Di surat At-Taubah 9 ayat 40 ya. Nah, ini mudah-mudahan contohnya pas ini.
Tapi langsung aja ke intinya. Maaf. Langsung ke intinya. Ila Eh, yang mana kalimatnya, Ustaz? ya, sebentar. Ila Di situ kan ada ayat 40 ya, yang ya. la tahzan. Nah, Hmm. saya Ya. la Tahzan. tahzan aja ya. La Anak. tahzan. Innallaha ma'ana. Baik. Ini Nama. contoh apa? Kalam khobari yang pas ini. Barusan apa? Surat. Nah, ini. Sudah kelihatan? Belum. Nah, kita coba lihat ya. Di Ini kan sini fi'il amr sudah surat ke apa? Surat ke-9 ayat 40 tuh. ya. Nah, Baik. Di sini ada kalimat surat 9 ayat 40 ada kalimat, ada ayat inna yang salah satu penggalannya ada apa nih di sini? la tahzan La innallaha ma'ana. tahzan innallaha ma'ana. Nih, kita fokus Ya, ke sini. Kita sedih. fokus ke la tahzan. Jangan kau bersedih. La tahzan jangan kau bersedih. Nah, kalau la tahzannya itu adalah insya'i, pisahin dulu. Iya. Insya'i. Ini Iya. yang statement yang ini nih, yang Innallaha ma'ana. Kalau itu Nah, konsentrasi kita sekarang kalimat ini. Ma'ana. innallaha itu yang ini Nah, namanya innallaha in tabi ya. tabi Sesungguhnya. Inna sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah Allah isim ma inna ma ma'a nah ma'ana beserta kita. Nah, Nah, innallaha sesungguhnya Allah ma'ana beserta kita kita. La tahzan. Kalau latahzannya itu pisahin dulu, itu latahzan satu kalimat. Latahzan suatu kalimat, pisahin dulu itu insya'i ya. Insya'i latahzannya mas kita masih khobari. Nah, innallaha ma'ana ini kita ya. Apa Oke. innallaha? Sesungguhnya Allah Allah sama kita sama kita. bersama Amin. kita. Kenapa Amin. kita? Karena ini, nah, sekarang gini. Ya. Kalau ada kalimat begini, ini adalah kalimat dialog antara siapa? Nah, siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara? Allah. Dan Abu Bakar Siddiq. Nah, disinilah perlu kita apa? Asbabun nuzul. Ya. Innallaha ma'ana ini adalah suatu kalimat ya yang merupakan dialog ya. Yang berbicaranya waktu itu adalah kisahnya itu Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hijrah. Gua. Hijrah. Hijrah. Ini sudah di mulut gua nih, di gua apa? Di gua Thur. Berarti Ya. yang berbicaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawan bicaranya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. An. Abu Bakar As-Siddiq ya. Berarti Nabi Muhammad lagi berbicara kepada Abu Bakar Siddiq. Iya. Ini pakai inna. Apa inna itu? Taukid. Iya. Baik, kita ini dulu pelan-pelan ya. Iya. Ini kalimat apa ini? Secara ininya. Berita. Kalimat berita. Ini adalah ini jumlah ismiyah pilih ya? Jumlah ismiyah ya. Iya. Karena kalau ina pasti masuk ke isi mubtada khobar gitu. Ismiyah. Ya. Ismiyah. Iya. Lalu ini kalimat apa? Kalam khobar. Kalam khobari. Kan khobari. Clear ya khobari ya? Iya. Kalam khobari ya. Kemudian sekarang kira-kira kalau pakai inna lawan bicaranya itu biasa atau ragu? Ragu. Ragu. Lawan bicaranya lagu. Lawan bicaranya ragu. Baik, kita coba sekarang benar nggak ragu? Baik, kita lihat kisahnya. Pada saat itu
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Abu Bakar. As-Siddiq, sahabat tercintanya, di Gua Thur mau hijrah. Ya, Kafir Quraisy nyusul, sudah nyampe di mulut gua. ya, Nih, ya. kafir Quraisy, Nyusul. kafir Quraisy menyusul, Ya, sudah sampai di mulut gua. ya, Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar berkata, bahasa kitanya mah, ya Rasulullah, kalau mereka lihat ke bawah dengan seksama, tentu ya, mereka akan melihat kita. ya. Kita maksudnya Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Berarti apa urusannya ini? Akan ketangkap ya? Yes. Akan tertangkap. Urusannya apa kalau tertangkap? Nggak Nyawa, bisa hijrah nyawa. mati. Iya. Siapa yang mati? Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Ya, minimal pertamanya Nabi Muhammad. Ya, Karena yang dicarinya adalah Nabi beliau. Muhammad. Kan sampai dikasih hadiah kan, berapa Ya, ekor unta gitu. onta. Ya, Urusannya berarti Sayyidina Abu Bakar itu khawatir kalau ini mereka melihat ke bawah, si kafir Quraisy ini akan melihat dan mendapati. Berarti sudah pasti ditangkap urusannya nyawa. nyawa. Nah, sekarang Sayyidina Abu Bakar ini sebagai apa lawan bicara Muhammad, kondisinya gimana? Ragu-ragu. Maksud ragu-ragu ini benar akan selamat atau enggak gitu ya? Ya, Ragu-ragu akan selamat atau enggak? cemas. Cemas. Kan kira-kira begitu ya? Ya, Kenapa beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ragu? Karena nggak dibimbing wahyu kalau Sayyidina Abu Bakar. Ya, kalau Nabi Muhammad kan dibimbing wahyu. ya, Udah dapat info dari Allah pasti. Sehingga dengan kondisi yang ragu yang tadi bisa jadi cemas, khawatir Nabi Muhammad akan ditangkap, turunlah ayat ini. Kata Nabi Muhammad, la tahzan. La tahzannya itu adalah apa? Insya'i. Nah, boleh ini sedikit sebetulnya mah belum, tapi nggak apa-apa karena masih berdekatan. Kan sebelum ini kalimatnya apa? La tahzan. ya, Itu kalimat, itu satu kalimat la tahzan itu. iya, iya. Jangan engkau bersedih. Ya, la tahzan. La tah, la tah, Dan tahzan. Kamu jangan bersedih Abu Bakar gitu. Bisa dipahami? ya, Kamu jangan bersedih Abu Bakar. Nah, itu sudah bukan tolabi, bukan khobari, bukan. Kamu jangan bersedih Abu Bakar. Ini ya. Ya. Berarti kalimatnya tanda seru ya, karena ini apa? Nahi. La tahzan Abu Bakar, kamu jangan sedih. Nah, apa kalimat berikutnya, statement berikutnya? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Nyambung nggak bahwa ini adalah kalam khobari, innallahanya? Khobarinya kira-kira ibtidai atau tolabi? Tolabi. Tolabi, ya. Tolabi. Kenapa? Tolabi itu apa? Ya, tolabi itu jenis aja, jenis kalimat bagi orang yang ragu gitu. Namanya kalam khobari tolabi namanya. Jadi kalau ada kalimat yang apa ada taukid, inna atau ana itu berarti kalam khobari tolabi ya. Artinya lawan bicaranya ragu. Coba sekarang, Sayyidina Abu Bakar ragu nggak dengan keselamatan Nabi Muhammad? Ya, Ragu. Karena sudah kafir Quraisynya bawa pedang, udah nyawa urusannya. Tapi Nabi Muhammad dibimbing wahyu oleh Allah. La tahzan, jangan sedih Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Maksud kita di sini siapa? Nabi Muhammad dan Abu Abu Bakar. Bakar. Dan Abu Bakar ya. Ya, Dan Abu Bakar. Nyambung ini bahwa ini kalimat apa? Artinya ragu. Bisa Iya. dipahami ini? Nyambung ya? Nah, jadi
penggunaan taukid itu karena lawan bicara. Untuk meyakinkan Zaid Abu Bakar digunakan kalimat, Allah menggunakan kalimat innallaha ma'ana. Tenang Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih Abu Bakar. Bahasa saya beginilah. Walaupun mereka sudah di mulut gua, tenang. Mereka nggak akan nangkep. Kenapa? Karena Al-Quran belum turun semua gitu. Ini masih ayat makiyah gitu kan. Tenang aja, Allah beserta kita. Sesungguhnya Allah beserta kita. Berarti ada keraguan ya di lawan bicara. Makanya pakai inna gitu. Inna. Nah, ini contohnya pas ini ya. Nah, contoh yang kedua Ustaz, seperti di atas itu kan illa tansuruhu faqad nasarullah, kan pakai faqad. Ya, Faqad satu-satu dulu ya. Kita nikmati dulu ini Bu Mursida. ya. Kita nikmati dulu bahwa ini karena itu beda kalimat. Bahasanya nanti ini lagi. Kita ini dulu, apakah ini clear yang ini kalimat ini? Ya, Udah. Jadi ini la tahzan innallaha ma'ana itu sebetulnya dua kalimat. La tahzan innallaha ma'ana itu sebetulnya dua kalimat. Ya. Kenapa dua kalimat? Karena la tahzan itu bukan kalimat berita, ya. Ini bukan kalimat berita ini, ya. Bukan kalimat berita. Bukan kalimat berita. Kerasa la tahzan bukan kalimat berita? iya, Ya. Nah, berarti ini kalimat larangan. Itu nanti insya'i, ya. Jadi la tahzan itu satu kalimat, itu bukan kalimat berita, biar gampang. Sedangkan innallaha ma'ana itu kalimat berita. Khobari, gitu. Jadi la tahzan innallaha ma'ana itu perpaduan dua kalimat insya'i dan khobari. Masya Allah. berita. Ya. Kita nikmati dulu ini ya, pelan-pelan. Jadi biar kerasa gitu kalau dinikmati. Saya ulang ya. La tahzan itu satu kalimat, itu bukan kalimat berita atau disebutnya insya'i ya. Boleh saya tulis di sini ya, insya'i ya. Iya, bisa Ustaz ya. Ya, jadi biar langsung ada contoh gitu ya. Nah, ini contohnya insya'i, bukan kalimat berita. Boleh nahi? Boleh. Antara Tapi lain insya nahi Allah gitu. Antara lain nahi. Ini ya, larangan. larangan kalau nahi. Bisa contoh larangan, misal larangan ya. Itu baru satu contoh. Itu larangan itu bukan berita, insya'i maksudnya ya. Tapi kalau innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Itu berita atau bukan berita? Berita. Cuman kalimat beritanya pakai penguat, pakai taukid. Ada taukidnya, adalah inna harapnya. Kenapa begini? Karena lawan bicaranya ragu. Siapa yang ragu? Saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa ragu? Ini kafir Quraisy sudah dekat. Urusannya nyawa. Bisa dipahami ini? Iya, Nah, mudah-mudahan dengan contoh ini kerasa ada kalam apa khobari ini jenis yang kedua. Yaitu apa jenis yang kedua yang ragu itu? Tolabi. Kalam khobari tolabi. Kalau misalnya nggak pakai penguat, ya Abu Bakarnya lagi gelisah kan? Perlu pakai penguat. Kenapa sampai Abu Bakar gelisah? Karena Abu Bakar melihat fisik kafir Quraisy sudah dekat di mulut gua, tinggal aduh sedikit lagi. Jadi disitulah perlu apa? Asbabun nuzul. Sebetulnya ayat itu bercerita tentang apa konteks waktu itu gitu. Ya. Kerasa sekarang perlu asbabun nuzul? iya, iya. Nah, karena harus jelas lawan siapa yang berbicara, lawan bicara siapa. Kalau latahzan itu kan kalimat apa? Larangan. Kalau larangan itu pasti kalimat ngobrol, dialog. Kalau dialog pasti harus ada dua pihak. Siapa yang berbicara, siapa lawan berbicara. Lawan bicaranya mukhotob. Mukhotobnya di sini adalah Sayyidina Abu Bakar. Kondisinya ragu. Kenapa ragu? Urusannya nyawa. Saking sayang beliau kepada Muhammad, ini berarti akan ketangkep gitu ini. Masuk akal. Ya, bisa dipahami ini khobari. Dan ini ternyata dua kata ini, dua kalimat ini. Latahzat itu. Insya'i, bukan kalimat berita. Innallaha ma'ana khobari, kalimat berita. Subhanallah. Seperti ini kalau diurai ya, kalau dibedah pakai ilmu balaghah, ada hal lain gitu.
Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Sampai sini aja dulu ya, contohnya sampai sini dulu. Iya. Iya, iya. Iya, Ustaz. Setidaknya dengan sampai sini kita bisa membedakan mana kalam khobari yang bawah innal hamana, mana insai. Contoh ini insai la tahzan. Iya. Nah, sekarang boleh sedikit dibahas ini kalau ini sedikit aja ya. Kira-kira Abu Bakar ketika dibilang la tahzan mikir benar atau enggak? Mikir benar. Nah, kalau Masih la langsung tahzan percaya. sebetulnya nggak mikir benar atau enggak? Kalau la tahzan, jangan bersedih. Apa yang harus dilakukan Abu Bakar ketika mendengar la tahzan? Ya Simak, udah, simak, simak dan lalu aksi. Aksi. aksi, Laksanakan. Laksanakan, ya. aksi, Aksi. laksanakan. Oh, berarti harus bergembira gitu kan? Hmm. Karena dilarang bersedih, berarti apa? Kebalikannya harus bergembira. Kira. Nah, itu kalau la tahzan, kalimat insya'i. Ya, menyambung penjelasan yang tadi, karena ini insya'i, simak, lalu aksi. Kalau Hmm. tadi sebelumnya sedih, atau karena cemas, karena urusannya nyawa, ya sudah, la tahzan, jangan bersedih. Nah, untuk penguatnya, maksudnya untuk menjelaskan kenapa jangan bersedih, digunakanlah kalimat baru. Innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah beserta kita. Tenang nggak kalau sudah begini, Abu Bakar? Iya. Nah, tenang. Buktinya apa tenang? Ada masih di ayat tersebut, ya. Nah, boleh dibahas ininya. Buktinya tenang apa? Kita lihat sekarang. Nah, baru sekarang kita ini. Tadi kan la tahzan, jangan bersedih, Abu Bakar. Ya. Berarti Abu Bakar harus nyimak, lalu harus apa? Jangan bersedih, harus bergembira. Kenapa harus bergembira? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. Ini kita lihat ininya, ayat selanjutnya. Fa'anzalallahu Sakinah. sakinatahu. Maka Allah telah menurunkan. anzala Allah telah menurunkan. Siapa yang telah menurunkan? Allahu Allah. Allah ya, sakinah. Menurunkan apa? Sakinata. Ketenangan. Ya, sakinah. Ketenangan. Bukan sakinatu, bukan sakinati, tapi sakinata. Objek berarti maf'ul bih ya. Ya. Sakinatahu Maf'ul ketenangannya. bi dari Maf'ul bih Allah. dari anzala. Kepada Ya. siapa? Alaihi. Kepadanya. Pada. Atasnya. Kepada Ya. siapa ini? Nabi Muhammad atau Abu Bakar? Bakar. Kepada Abu Bakar. Abu Bakar. Jadi dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana, tadi Abu Bakar agak cemas, agak ragu dengan keselamatan. Ketika disampaikan innallaha ma'ana, langsung tenang. Karena apa? Jadi tenang, ya. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Padanya. Tenang sudah. Muhammad. Ya ini nah bisa beda tafsir, tapi yang saya ambil ini ketenangan itu kepada siapa? Abu Bakar. Dari Abu Bakar. Kalau Nabi Muhammad sudah pasti dibimbing. Nabi Ya. Muhammad akan tahu bahwa ayat itu belum turun semua. Bahasa saya nggak akan mati saat itu gitu Nabi Muhammad. Karena dibimbing wahyu, sedangkan Abu Bakar nggak dibimbing wahyu. Wajar Abu Bakar gelisah. Hmm. Karena apa? Khawatir ini kekasihnya dalam arti teman ininya Rasulullah SAW kalau khawatir ditangkap dibunuh. Itu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai yang menemani. Kalau Nabi Muhammad dibimbing wahyu. Nah, memang di sini juga ada beda pemahaman, ada yang menjelaskan bahwa di sini adalah ketenangan itu kepada Nabi Muhammad. Iya. Nah, tapi tergantung ininya. Nah, hanya yang saya pahami, yang saya baca bahwa ucapan la tahzan innallaha ma'ana itu adalah kepada Abu Bakar. Kan ini li sahibihi itu. Idh yaqulu li sahibihi. Idh ingatlah ketika Dia yaqulu dia berkata li sahibihi kepada sahabatnya gitu. Nabi Muhammad berkata pada Abu Bakar. Jadi Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya siapa? Abu Bakar. Jadi yang gelisah itu, yang cemas itu ini Abu Bakar. Abu Bakar. La tahzan. Jangan Sekarang gini, sebelum disampaikan kepada Abu Bakar, kan Nabi Muhammad menerima dulu ayat ini. Iya. Iya. Ya tenang pasti Nabi Muhammad. Yang tidak tenang mah siapa? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Ustaz, Ya, Bu Tadi- Nani.
Jadi yang la Azan, apa tadi ini yang ini Ustaz la tahzan. lisohibihi itu Oh, li sahibi, ya. Ya. lisohibihi itu sama dengan penjelas bahwa yang akan diberi ketenangan itu adalah Sahabatnya. sahabatnya Iya, ya Ustaz. iya. Ya. Kan ini dia berkata kepada idh yaqulu, ingatlah ketika dia berkata kepada li sahabatnya. sahibihi, kepada sahabatnya. Apa perkataannya? La tahzan. Makul Perkataannya la qaul, tahzan makul qaulnya la tahzan innallaha innallaha ma'ana. Itu dua kalimat. La tahzan innallaha ma'ana, dua kalimat. Dua kalimat ya. La tahzan itu bukan Ya, kalimat la berita insya'i, ya. larangan. Jangan bersedih. Berarti maksudnya harus gembira. Kenapa harus gembira? Innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana, beserta kita, bersama. bersama kita. Tenang sudah Jadi, Abu Bakar, sudah begitu. jadi makul qaulnya itu usai isi perkataannya itu sampai makna aja. Ustaz. Ya, Ya. sebetulnya perkataannya la tahzan satu, kemudian innallaha Nah, ma'ana sampai situ. Makanya di sampai sini situ. ada wakof. Tuh. Iya, ya. Ya. Kemudian ini Oh pakai ya, fa. Kalau pakai fa itu kan lagi nyambung cerita. Lagi Ah, nyambung sambung ya, cerita. kita sambung. ya. Maka Setelah dengan itu jadi fa itu setelah itu diucapkan, fa ya, maka gitu. Ya, ya. Anzala telah Allah menurunkan Allah Allah telah sakinah menurunkan sakinah atau ketenangannya alaihi, atasnya kepadanya, atasnya. Maksudnya kepada Abu Abu Bakar. 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 Wa Ini ayyadahu. ya, dan selanjutnya wayadahu, dan dia menolongnya bijunudi dengan para tentara lam taroha yang tidak Oke, terlihat. Gitu. oke, ya, ya, ya. Nah, maksud saya inilah contoh yang pas untuk menjelaskan latazannya insya'i, innallaha ma'ananya khobari untuk yang Tolabi, ragu, yaitu ragu itu tolabi. apa? Tolabi gitu, Bu Mursida. Ya. Yang tolabi ragu. Ragu ya. Ya, kita bisa merasakan keraguan Sayyidina Abu Bakar ya. Ini contoh yang pas. Khobari, tolabi. Lawan bicaranya ragu. Kenapa ragu? Ya, urusannya nyawa. Ragu karena sahabatnya. Ragu bahwa Nabi Muhammad itu masih akan hidup atau enggak gitu kan? Ya, Karena ya. urusannya nyawa. Kafir Quraisy sudah di mulut gua. Sudah kalau lihat seksama, nah akan ketangkap ya. Nah, jadi seperti ini ya, dengan ilmu ma'ani ini ya, ternyata ada nuansa lain ketika ada taukid gitu ya. Iya. Jadi ketika ada taukid ina itu bukan seina-inanya, bukan sekedar ina lempeng gitu enggak. Tapi karena kondisi yang ragu ya. Ragu itu karena apa? Karena Sayyidina Abu Bakar melihat kafir Quraisy sudah bawa pedang, sudah dekat. Kalau ngelihat pasti ketangkap, sudah pasti meninggal. Kalau pakai logika memang meninggal. Siapa yang meninggal? Nabi Muhammad SAW, bisa jadi plus diri beliau, plus Abu Bakar. Nah, sehingga itu ragu kan? Jadi keraguannya itu karena kondisi. Iya. Nah, lalu turunlah ayat. Kalau bahasa saya gini lah. Nabi Muhammad sampaikan tuh ke sahabatmu. La tahzan, jangan bersedih. Inna Allaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Yap. Ustaz. Ya. Jadi setiap inna itu, setiap ada huruf taukid itu talabi ya? Itu tolabi, yes. Ya, tolabi. Tinggal nanti harus dieksplor, ditanya lawan bicaranya itu siapa sih sampai dia ragu harus pakai tolabi, harus pakai inna gitu. Oh gitu. Iya, disitulah makanya perlu asbabun nuzul. Okay. Karena biar tahu sebetulnya lawan bicara saat kayak ini kan latazan kan dialog ini. Iya. Kalau dialog pasti dua pihak, ada yang bicara mutakalim, ada mukhatab lawan bicara. Siapa sih gitu. Nah, kalau ayat ini kita sering bahas bahwa ini adalah tadi Nabi Muhammad SAW sebagai yang berbicara, lawan bicaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk mengurai itu Bu Elpa. Jadi untuk sebetulnya siapa sampai harus dikasih taukid gitu. Iya benar. Ya. Bisa dipahami ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, iya Bu Mursida, silakan. Tanya dulu Ustaz. Oh, tadi kata Ibu tuh tanya kalau ina itu udah termasuk ke dalam
berita kabar tabari apa tadi Tolabi. kabar Tolabi. Iya. Memang semua kalimat inna itu menjadi kabar-kabar di Tolabi. Misalkan contoh misalkan inna salata tanha anil fahsai wal munkar itu kalimatnya gimana tuh Ustaz? Nah, itu berarti kalau sudah sekarang begini, kita nggak bisa kulitnya aja. Kalimat itu harus dilihat siapa yang berbicara, siapa lawan bicaranya, karena harus terungkap itu. Jadi nggak mungkin Tolabi semua Ustaz dong. Udah pasti tolabinya, tapi malah bisa jadi inkari, bisa jadi. Ya, kalau tolabi sudah pasti tolabi kalau pakai inna. Kalau pakai inna itu ada taukid, sudah pasti tolabi. Tinggal jenisnya. Kalam khobari tolabi gitu ya. Khobari tolabi. Tapi bisa juga nanti inkari, bisa. Kalau ternyata taukidnya lebih dari satu gitu. Ya. Seperti inal insana lafi khusrin tadi. Ya. Nah, coba kita lihat ya. Boleh sekarang inal insana lafi khusrin? Nah, boleh. Ini sudah jam 5:30 ini. Lebih ya. Tapi boleh satu lagi. Terus nggak apa. Mohon maaf. Ya, ini apa gimana? Ini udah. Kalau innal insana lafi ada inna, ada la, Bung Rusida. Ada dua. Berarti dua. Ya, dua. Nah, kalau dua taukid itu berarti diduga kuat itu bukan hanya ragu, tetapi sudah inkar, menolak. Iya. Karena ada inna. Kalau ada inna pasti tolabi. Tapi setelah inna ini ada la. Innal insana lafi. Iya, dua ya. Berarti dua taukid. Atau dua taukid bukan hanya sekedar ragu, tapi kemungkinan itu adalah menolak. Hanya untuk mengurai itu siapa lawan bicara saat itu gitu. Nah, itu harus dieksplor dengan asbabun nuzul. Bisa jadi inkari itu tadi. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Itu inna salatannya itu apa Ustaz? Ya, kalau inna kemungkinan itu hanya satu taukid, bisa jadi itu ragu, hanya ragu, tolabi kemungkinan. Tolabi aja Ustaz. Tolabi. Ya, tolabi ya. Tolabi aja. Tolabi aja. Kalau hanya taukidnya satu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi seperti inilah ya bahasan ilmu ma'ani, balaghah ma'ani. Ada nuansa lain ketika kita melihat ismiyah fi'liyah. Ada bahkan ada apa tadi ada larangan itu insya'i. Nanti dulu larangan nggak apa-apa ya insya'i. Kalau untuk ada kalimat berita, kalau kalimat berita kita simak benar atau salah kalimat berita. Tapi kalau insya'i non berita harus disimak lalu action gitu ya. Seperti tadi la tahzan, simak lalu action ya. Nah itu ya. Dan kalau untuk khobari ada 3 lawan bicara kondisinya yang belum tahu apa-apa itu ibtidai langsung percaya, lalu ragu tolabi harus pakai penguat satu penguat. Lalu inkari, menolak, itu penguatnya harus lebih dari satu. Karena itu inkari ya. Inkari. Alhamdulillah. Itu saja dulu. Kinayahnya belum ya Ustaz. Oh, kinayah itu sudah sebetulnya. Sudah. Tinggal disimak aja rekamannya, Bung Mursida. Bahasan kinayah sudah. Tinggal nanti disimak rekamannya. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan, kepahaman dan istiqomah untuk terus mentadaburi Al-Quran. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita dan mengabulkan segala doa-doa kita. Amin. Kita tuna dengan wakil para majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.